Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat sore Sobat Semar, selamat sore calon mahasiswa baru Angkatan 2022. Nah, mohon maaf ya teman-teman karena tadi terdapat kendala sinyal, jadi live-nya kita ulang nih teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi nih, aku Titin Dwi Arianti selaku Duta Kampus UNS 2021. Di sini aku akan memoderatori berjalannya bincang dan sapa kali ini nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan bincang dan sapa dengan salah satu fakultas yang ada di UNS yang terkenal dengan banyak praktiknya nih teman-teman, yaitu Sekolah Vokasi UNS. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja aku akan mengundang narasumber kita hari ini yang tentunya keren banget nih teman-teman, yang akan berbagi informasi dan jalur masuknya. Oke. Nah, ini sudah hadir. Ya, pembicara kita kali ini yaitu ada Bapak Agus Prianto, SSMKOL, selaku Korbit Diploma SPMB UNS, dan ada Bapak Dr. Andes Santosa Trihananto, MACCAK, selaku Dekan Sekolah Vokasi UNS. Baik, Bapak, apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa Ya. didengar. Oke, nah mungkin untuk yang pertama nih, mungkin di sini teman-teman ada nih Pak yang belum tahu mengenai sekolah vokasi. Nah, mungkin Bapak Dekan Sekolah Vokasi bisa menjelaskan secara umum sekolah vokasi UNS itu seperti apa. Dipersilahkan Bapak. Baik, selamat sore Mbak Titin, selamat sore rekan-rekan semua yang hadir pada acara ini ya. Jadi sekolah vokasi itu lebih mengedepankan pada praktik. Bedanya dengan jalur akademik, di mana kalau jalur akademik, rekan-rekan kita yang ada di S1 ini, misalnya, ini 80% biasanya itu teori, 20% praktik. Nah, di sekolah vokasi, praktik itu minimal 60%. Dan kita mendorong agar bisa 70% praktik itu. Teorinya cukup 30%. Nah, kemudian kita selama ini memperkuat laboratorium karena untuk mendukung mata kuliah praktik tersebut. Kemudian juga dalam penyelenggaraan mata kuliah praktik, kita menjalin kerjasama dengan industri ya. Maka setiap tahun kita mentargetkan ada 250 industri baru yang bekerja sama dengan kita. Karena targetnya nanti di 2023 akhir ada 850 industri. Nah, itu untuk tempat magang. Nah, sehingga dari 70% mata kuliah praktik tadi, separuhnya diselenggarakan di industri. Dengan dibentuk tim teaching antara dosen dari industri dan dosen dari kampus untuk memastikan adik-adik ini di industri memang mendapatkan ilmu yang sesuai harapan, sesuai kurikulum masing-masing program studi. Dan kita targetnya nanti adalah agar masa tunggu kerja itu pendek. Jadi begitu terus target kita 2 bulan dapat bekerja paling lama, rata-rata. Beberapa mahasiswa di beberapa prodi itu sebelum lulus juga sudah mulai bekerja. Jadi rata-rata kita targetkan 2 bulan itu sudah bekerja. Maka kita saat ini mengejar agar magang industri selama 2 semester untuk diploma 3 dan selama 3 semester untuk diploma 4 atau sarjana terapan itu bisa terwujud. Sekian Mbak Titin, terima kasih. Oke, baik. Jadi memang di sekolah vokasi ini banyak prakteknya nih Pak. Oke. Iya. Kalau yang membedakan sekolah vokasi ini sendiri dengan fakultas-fakultas yang ada di UNS, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi teorinya hanya sepertiga. Ya, teorinya itu hanya sepertiga waktu kuliah. Tapi yang 2/3 itu untuk praktik. Itu yang membedakan.
Nah, kemudian juga magang industri. Jadi ini rekan ada 1016 saat ini ya. Itu ada 1016 yang magang industri untuk semester ini. Nah, itu betul-betul full di tempat industri masing-masing sesuai dengan atau yang cocok dengan program studi yang ada. Demikian. Ya, luar biasa sekali ya sekolah vokasi ini. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu mengenai jalur masuk apa saja yang ada di vokasi. Nah, untuk ini, untuk jalur masuk mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Agus Diprianto selaku Karbit Diploma STMB UNS. Disilahkan Bapak. Oke, thank you Kak Titin. Bisa didengar ya? Iya, sudah bisa didengar. Baik, kawan-kawan yang sekarang sedang berlangsung, ini adalah jalur atau penerimaan jalur PMTK. Jalur PMTK sedang berlangsung. Untuk siapa ini jalur PMTK? Ini untuk teman-teman yang sekarang di kelas 12 SMK atau SMA yang terutama berprestasi baik. Berprestasi baik itu paling tidak ya mengikuti separuh terbaik di sekolahnya. Nah, kita masih buka sampai tanggal 8 April ya, jadi masih Maret, 1 bulan ya, 1 bulan lebih 2 pekan, 1 pekan. Nah, itu teman-teman yang merasa di on the top of the list of good students di sekolahnya masing-masing, silakan kontak Bapak Ibu Guru untuk direkomendasikan didaftarkan melalui sistem pendaftaran di STMB UNS ASMP itu. Nah, silakan. Terus jalur yang lain masih ada, terutama untuk teman-teman juga, yaitu kalau SPMBE, kalau PMTK ini kan hanya untuk teman-teman dari angkatan 2022 ini yang akan lulus nanti 2022 ini. Nah, jalur kedua yang akan dibuka adalah jalur seleksi utama masuk diploma. SUMD kita mengenalnya. Nah, SUMD ini juga menggunakan nilai rapot ya, teman-teman. Jadi kita tidak tes lagi, tetapi menggunakan nilai rapot. Siapa yang bisa daftar? Semua yang punya rapot SMA bisa daftar. Maksud saya tidak harus 50% terbaik. Terus angkatan lulusnya sampai tahun berapa saja? Ini 2022, 2021, 2020. Jadi sampai 3 tahun ke belakang. Jadi silahkan siapkan scan raport PDF-nya yang ada identitasnya supaya nanti ketika kita sudah membuka waktu pendaftarannya, teman-teman sudah siap unggah saja. Terus yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini ada banyak sub jalurnya, banyak ininya. Ada yang pertama adalah jalur kepemimpinan muda, ya. Jalur kepemimpinan muda ini terutama buat kawan-kawan yang sekarang dipercaya sejawat siswa SMA atau SMK menjadi ketua OSIS, misalnya, gitu ya. Kemudian ada jalur difabel bagi teman-teman yang menyandang difabelitas. Kami punya atau kita punya jalur tersendiri untuk itu. Kemudian ada jalur yang menggunakan nilai ujian SBMPTN. Kalau kawan-kawan kan daftar di SBMPTN, nah tidak perlu pakai ujian lagi, nilainya bisa kita konversi untuk dipertimbangkan masuk di vokasi UNS. Kemudian ada juga saya adalah yang ketiga adalah jalur ujian. Nah, kalau jalur ujian hanya ada di jalur mandiri, dan ujiannya dilakukan dari rumah masing-masing. Kita online ujiannya, tidak perlu datang ke kampus,
semuanya bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Itu Kak yang ada di mana di jalur SPMP vokasi. Satu lagi di jalur mandiri kita juga mengundang kawan-kawan yang berprestasi kejuaraan olahraga, seni maupun yang lain selama mereka masih duduk di SMA minimal juara provinsi, kita akan pertimbangkan menjadi nilai tambah, poin tambahan untuk bisa diterima di vokasi UNS. Begitu Kak. Baik. Nah, ragam sekali ya Pak untuk jalur masuk yang ada di sekolah vokasi UNS, dan untuk yang terdekat ini yang yaitu jalur PMDK nih Pak. Jalur PMDK melalui nilai rapor. Korek. Jalur PMDK sekarang sudah belum ya. Oke. Jadi teman-teman yang perlu dicatat adalah kalau PMDK ini akan dibuka hingga tanggal 8 Maret nanti ya Pak, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang memang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah vokasi, mungkin boleh dicoba dulu untuk mendaftarkan diri ke PMDK UNS ini, seperti itu. Oke. Nah, apabila tadi kita sudah Maret, 8 April. 8 April ya Pak? 8 April, bukan 8 Maret. Oke, ditutup hingga 8 April. Oke, teman-teman, untuk yang berminat untuk mendaftarkan melanjutkan pendidikan ke sekolah vokasi UNS, jalur PMDK sekolah vokasi UNS masih dibuka sampai tanggal 8 April ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk jalur PMDK sendiri nih, Pak, pangkalnya, Pak. Namanya jalur khusus ini prestasi akademik dan prestasi non akademik, nggak ada uang pangkalnya, hanya ada uang kuliah tunggal UKT, tidak ada. Jadi jalur PMDK maupun jalur seleksi PMD kita atau calon tidak harus membayar uang pangkal atau kita lebih menyebutnya SPI gitu, tidak ada. Nah, oke, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah untuk Bapak Dekan Sekolah Vokasi UNS. Untuk fasilitas yang disediakan di Sekolah Vokasi UNS ini apa aja, Pak? Mungkin boleh dijelaskan untuk teman-teman calon mahasiswa baru Sekolah Vokasi UNS 2022.
Baik. Nah, luar biasa sekali ya sekolah vokasi UNS ini. Nah, mungkin selanjutnya Pak, untuk prospek ke depannya mungkin bisa dijelaskan juga Pak untuk teman-teman di rumah. Baik, jadi memang sekolah vokasi ini kurikulumnya uh, lebih menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya kompeten untuk langsung terjun ke dunia kerja nih Pak. Nah, uh, terampil dan baik. Nah, lalu untuk magang nih Pak, apakah magangnya ini mahasiswa nanti mencari sendiri industri untuk magang atau langsung disalurkan dari sekolah vokasi UNS Pak?
Baik, luar biasa sekali ya Sekolah Vokasi UNS nih teman-teman. Jadi memang nanti ketika teman-teman sudah masuk di Sekolah Vokasi UNS, teman-teman sudah pasti dijamin kompeten ya. Nanti kalau ketika teman-teman sudah lulus karena sudah terdapat berbagai fasilitas dari Sekolah Vokasi UNS yang uh, menyediakan hal tersebut. Oke. Nah, selanjutnya nih, tadi kan saya mendengar terdapat program D4 di Sekolah Vokasi UNS. Nah, mungkin untuk Bapak Dwi Prianto, ini untuk program D4-nya ini apakah melalui PMDK juga atau jalurnya berbeda, Bapak? Mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, kalau PMDP, kalau D4 kita sudah lewat karena PMDK, D4 itu lewatnya sistem pendaftaran di LTMPT. Kemarin berarti yang senada sejajar dengan jalur PMDK ini adalah jalur SNMPTN. Jadi itu kalau teman-teman kemarin tidak eligible atau mungkin tidak sempat daftar lewat SNMPTN, berarti yang ingin ke jalur D4 berarti kesempatannya adalah lewat SBMPTN dan jalur mandiri nanti. Jadi yang tadi saya bilang 3 jalur PMDK, FUMB, dan mandiri itu adalah untuk diploma 3. Nah, untuk diploma 4 jalurnya adalah SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Begitu, Kak Titin. Baik, jadi untuk program D4 ini jalur masuknya seperti S1 ya Pak, sama seperti S1, tidak melalui PTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, seperti itu nih Pak. Betul. Oke, nah untuk pendaftaran mandiri sekolah vokasi, ini sudah akan dibuka mulai tanggal berapa nih Pak? Okay, that's a good question. Jadi SUMB dulu kita akan buka, kemudian jalur mandiri akan dibuka terakhir nanti. Bentar saya lihat catatan. SUMB kita akan buka mulai 1 April ya Kak ya. Yang seleksi utama masuk diploma kita akan buka mulai 1 April, agak lama ini kita bukanya April, Mei, ya agak lama itu sampai tanggal 26 Juni. Nah, sampai tanggal berapa Pak? Untuk 26 Juni. Oke, 26 Juni cukup lama. Ya, rencananya seperti itu. Kemudian itu yang jalur seleksi utama masuk diploma. Setelah itu kita akan buka yang jalur mandiri. Oke, jalur mandiri kita akan buka di akhir Mei lah, pekan keempat Mei, kurang lebih tanggal 23-24 Mei kita akan buka, nanti sampai 15 Juli, Kak. Gitu. Oke, teman-teman, bisa dicatat dulu nih teman-teman, yaitu nanti SUMB akan dibuka 1 April hingga 26 Juni, lalu untuk jalur mandirinya sekitar 23 atau 24 Mei sampai dengan 15 Juli. Jadi cukup panjang ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu untuk persyaratannya dan lain-lain. Nah, untuk persyaratannya mungkin boleh dijelaskan Pak, Bapak Agus? Sorry. Syaratnya adalah bisa dicek di websitenya SPMP UNS. Yang PMDK ini yang utama adalah raport asli, bukan fotokopian, dari semester 1 hingga semester 5. Itu untuk yang jalur akademik. Nanti yang jalur prestasi, kalian selain raport itu juga harus unggah sertifikat kejuaraannya. Begitu, Kak.
Jadi untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman cek di webnya SPMB UNS, seperti itu. Nah, mungkin ini Pak yang sering ditanyakan oleh teman-teman calon mahasiswa baru UNS, yaitu apabila mendaftar PMDK dan SNMPTN, dan kebetulan diterima nih di kedua jalur tersebut. Nah, apakah diperbolehkan untuk memilih SNMPTN, Pak? Milih PMDK juga boleh. Oke. Milih SNMPTN ya boleh. Nah, apakah ada, misal nih Pak, teman-teman ada yang lebih memilih SNMPTN. Nah, apakah ada blacklist untuk hal itu, Pak? Blacklist bagaimana? Maksudnya blacklist? Mungkin ada aturan seperti apabila nanti sudah diterima namun ditinggalkan, yaitu nanti Asal melapor saja, gitu ya, asal pamitan. Kalian kan sudah ngelamar, kemudian ya sekarang coba kalau Mbak Titin, Kak Titin dilamar seseorang, gitu kan, sudah oke, aku gelem engagement ya, oke, pakai ring gitu kan, pakai cincin, tahu-tahu dia berpindah ke lain hati, tidak pamit ke kita kan sakit. Gitu. Asal pamit ke kita, we will be okay. Asal pamitan gitu, asal melaporkan diri, saya tidak jadi masuk ke vokasi UNS karena begitu. Asal lapor saja tidak apa-apa kan. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman, bisa dicatat informasi dari Bapak Agus Dwi Prianto, SSMKOL, selaku Korbid Diploma SPMB UNS. Oke, nah mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke question box, agar nanti dapat saya tanyakan kepada narasumber kita hari ini, dan agar langsung bisa dijawab nih teman-teman. Mungkin boleh langsung bertanya di question box-nya. Oke. Sambil kita menunggu pertanyaan. Oke. Nah. Ini ada pertanyaan Bapak dari Kak Liah. Kak Lijiah, yaitu kalau lulus D3 di UNS, lanjut S1 di UNS juga, apakah bisa? Seperti itu. Saya Pak Tan ini yang jawab. Pak Tan masih join Pak ini? Bagaimana Pak? Pak, saya yang jawab ya. Karena ini sepertinya Bapak Dr. Andes Santosa sedang terkendala sinyal nih. Oh, oke. Lulusan D3 lanjut ke S1 atau tidak? Oke, Kak, berarti begini. Tadi kalau nggak salah Pak Santoso menjelaskan bahwa vokasi itu lebih banyak praktiknya. Ya, 70%. Teorinya hanya sepertiga. Nah, kalau jalur akademik, jalur S1 yang sarjana yang seperti kita paham selama ini, kebalik. Mereka teorinya yang 60-70%, prakteknya hanya 30-40%. Nah, kalau lulusan D3 lanjut ke S1, sarjana akademik itu akan paling tidak nambahi teorinya dulu, ya bisa sejajar dengan teman-teman yang sudah kuliah di jalur akademik. Begitu. Nah, akan berpindah jalur itu namanya kan, kita vokasi, yang setelah itu jalur akademik. Kalau kawan-kawan dari D3 ingin melanjutkan studi, saran saya tidak ke S1 akademik, tetapi ke S1 terapan. Nah, S1 terapan itu adalah sama dengan D4. D4 itu S1 terapan. Begitu. Jadi saran saya supaya kita istiqomah di jalur vokasi. Di D4 kita akan kompetensinya akan naik, akan bertambah daripada lulusan D3. Begitu, Kak. Baik, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman yang ada di rumah, yaitu keketatan tertinggi PMDK tahun 2021 ada di prodi apa? Seperti itu.
Satu lagi, ulangi maksud saya. Oh, nggih. Keketatan tertinggi PMDK tahun 2021 ada di prodi apa? Oh, oke. Skill enggak ya? Gimana kemarin? Kalau saya D3 ya, kalau PMDK itu D3, kalau tidak salah ingat di D3 farmasi atau D3 teknik informasi. Oke, jadi di D3 Farmasi atau D3 Teknik Informasi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa di-download di Kayaknya ada kan? website, Informasinya ada di website SBMP. karena di situ informasinya sudah cukup lengkap. Teman-teman bisa download, mungkin di situ nanti disajikan data-data seperti passing grade dan keketatannya seperti itu. Nah, selanjutnya range Pak Pipin, ini Pak, sorry. UNS. Pak Pipin, mungkin Pak Dekan vokasi UNS bisa di-invite lagi. Oh, Gitu. oh, Ya. terkendala. Nah, mungkin untuk UKT-nya Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Dijelaskan apanya? Untuk range UKT. Orange UKT. Oke. Sama seperti jalur yang lain, UKT kita ada 8 level ya. Level 1 sampai level 8, level apa namanya? Level 1 itu 490 sekian gitu. Kemudian level 2 itu 900.000 sekian begitu. Nah, level 3 sampai level 8 itu akan berbeda-beda. Variabelnya adalah yang pertama program studinya. Yang kedua adalah bukti-bukti dokumen yang menunjukkan situasi kondisi ekonomi keluarga yang mendanai studi adik-adik mahasiswa. Begitu. Jadi variabelnya banyak sekali, saya nggak hafal. Ya. Jadi kalau level 1, level 2 saya ingat pasti angkanya segitu. Nah, mulai level 3 ke atas itu sangat bervariasi sekali. Begitu. Oke. Nah, teman-teman, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di question box agar nantinya dapat dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Oke. Nah, untuk sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman terkumpul, mungkin saya mau tanya nih Pak, kan ada 24 prodi di Sekolah Vokasi UNS. Nah, mungkin Bapak Dekan, untuk teman-teman di rumah, bagaimana memilih program studi yang tepat, seperti itu Bapak? Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya Mbak Titin? Bisa Pak. Pertama, kalau saran saya ya, itu adalah memilih program studi itu yang sesuai passion kita. Sesuai passion kita, kemudian kira-kira nanti kalau kuliah, itu hari Minggu itu hari yang menyenangkan karena Senin akan kuliah lagi. Jadi jangan sampai memilih program studi itu karena paksaan. Paksaan dari orang tua, dari calon mertua, dari ikut-ikutan rekannya, atau rekannya, jangan. Sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keunggulan kita di mana sih. Itu. Nah kemudian setelah itu baru lapangan kerja saat ini dan ke depan itu membutuhkan tenaga terampil apa. Itu rekan-rekan kan sekarang bisa searching, googling macam-macam lah. Gitu. Tapi yang pertama sebenarnya adalah minat kita, hobi kita, passion kita di mana, itu dulu. Supaya tadi hari Minggu itu hari yang sangat menyenangkan karena besok kuliah lagi. Jangan sampai hari Jumat itu hari yang sangat menyenangkan karena Sabtu dan Minggu mau libur.
nanti hari Minggu itu hari yang bikin pusing ngemual karena Senin mau kuliah lagi. Jangan. Nah itu, jadi harus sesuai dengan memang apa ya tadi passion kita. Kemudian lihatlah ke depan dunia ini membutuhkan apa. Dan kalau bicara dunia jangan hanya yang ada di Indonesia ya. Di luar negeri butuh tenaga terampil apa. Jadi jangan hanya nanti berkutat di Solo, di Jawa Tengah, di Indonesia, tapi monggo mau berkarir di Malaysia, Singapura, Australia, Amerika, silahkan. Karena sekarang tidak ada batas. Tenaga kerja tidak ada batas sekarang. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang kalau kita memilih program studi yang sesuai dengan diri kita nih teman-teman. Kita sukanya di mana, kita minatnya di mana, passionnya apa. Nah, agar nanti kalau kita sudah menjalani dunia perkuliahan, kita akan enjoy seperti itu. Nah, ada pertanyaan Bapak. Apakah akan ada upgrade jenjang D3 ke D4? Seperti itu. Monggo mungkin bisa dijawab, Pak. Oh iya, ini kita sedang menyiapkan perubahan peraturan yang terbaru untuk mewadahi rekan-rekan adik-adik nanti yang lulus D3 yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Itu memang apa ya menjadi tanggung jawab kita untuk menyediakan program studi peningkatan akses jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Termasuk sekolah vokasi ini targetnya nanti di 2025 ini kita targetnya harus bisa membuka magister terapan S2 magister tapi magister terapan di mana yang praktiknya juga 70%. Tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi itu jenjang S2. Insya Allah 2025 nanti kita mulai membuka satu dan seterusnya. Kemudian ini beberapa jenjang diploma 3 juga sudah kita siapkan proposal untuk upgrade. Kita tingkatkan menjadi sarjana terapan atau D4. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada dari Kak Dava Hairi. Izin bertanya Kak, UNS ada beasiswa jalur hafalan. Mungkin yang dimaksud adalah hafalan Al-Quran. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak Agus? Kalau beasiswa terbuka bagi siapapun. Nah, yang hafal Al-Quran atau hafal kitab suci apapun, tidak hanya Al-Quran, itu adalah jalur masuknya. Ya, jalur masuknya itu termasuk pada jalur mandiri prestasi. Gitu. Tapi tadi ada yang nanya SMJP, itu masih ada, termasuk tadi saya bilangkan jalur prestasi baik olahraga, seni maupun prestasi khusus lainnya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik yang hafalan Quran itu ada di masih duduk di SMK atau SMA, berarti bisa masuk ke jalur PMJK melalui jalur prestasi khusus. Ya, itu. Baik. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, terkait SMJP tadi, ini ada lagi pertanyaan datang dari Kak Pramudia Wijaya. Mohon izin bertanya Kak, untuk jalur SMJP non-akademik UNS, apakah dibuka untuk semua program studi? Terkait jenis dilampirkan, bagaimana ya Pak? Yang kedua pertanyaannya apa? Terkait jenis piagam yang dilampirkan bagaimana ya Pak? Oh, oke. SMJP minimal juara provinsi itu ya, dan itu kalau di vokasi terbuka untuk semua jalur gitu. Baik. Oke, nah teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan langsung ke question box ya. Nah, Bapak Dekan sepertinya sedang terkendala sinyal ya. Saya coba undang lagi.
Oke, kalau dari Pak Agus, mungkin ada closing statement Pak untuk teman-teman di rumah, atau mungkin kata-kata motivasi untuk calon mahasiswa baru angkatan 2022 Pak. Oke, begini teman-teman. Saya ingin menggarisbawahi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan. Pilih kuliah itu jangan karena dia ada di prodi itu. Ya, pilih kuliah itu adalah cita-cita kita mau jadi apa. Kuliah itu adalah cara mencapai cita-cita tersebut. Kalau kita mau cita-citanya menjadi seorang X misalnya, ya kuliahnya harus sampai ke yang bisa memfasilitasi kita menjadi seorang X. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau ingin jadi profesional, berarti jalurnya adalah jalur vokasi. Karena kenapa? Saya ulangi lagi, praktik di sini 60-70%. Teorinya hanya teori dasar sebelum kita berangkat praktik, apalagi di sekolah vokasi UNS itu ada kuliah di industri. Pak Dekan tadi sudah menyampaikan itu apa belum ya? Saya tahu di sekolah vokasi UNS itu kuliahnya 1 semester atau malah 2 semester itu langsung di industri. So, pikirkan benar-benar sebelum menentukan jalur apakah itu akademik atau ingin jadi profesional. Kalau profesional itu menjadi bagian dari kami di keluarga besar sekolah vokasi. Baik, mungkin dari Bapak Dekan, Pak Dr. Andes Santo Satri Hananto, MACCAK, mungkin dapat menyampaikan closing statement dan kata-kata motivasi untuk teman-teman di rumah bagi para calon mahasiswa baru angkatan 2022. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Ji? Ya, bisa Bapak. Jadi ini, marilah rekan-rekan untuk kuliah di perguruan tinggi. Kebetulan UNS melalui sekolah vokasi siap menerima Anda sekalian. Jangan khawatir tentang biaya pendidikan. Pemerintah menyediakan KIP kuliah, kemudian Ikatan Alumni UNS juga menyediakan beasiswa, kemudian bagi yang tidak mampu, UNS juga peduli. Ya, jadi prinsipnya, UNS tidak akan membiarkan ada anak ini yang tidak bisa kuliah gara-gara tidak punya uang. Gitu. Jadi yang penting adalah semangat, berani untuk mendaftar, berani untuk kuliah. Ya. Biaya kuliah itu nomor 20 atau nomor 30 lah. Jadi harus ada keberanian dan niat yang tinggi terlebih dahulu. Kemudian pilihlah program studi yang sesuai dengan keinginan, kesenangan, hobi, gitu. Tapi tetap bertanggung jawab ya, harus belajar, harus mengembangkan ilmu dan keterampilan dan lain-lain. Jadi jangan puas hanya sampai lulus SMA atau SMK saja. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin tadi kalau bisa saya simpulkan, yaitu teman-teman apabila memilih jurusan kuliah, jurusan program studi, jangan pernah ikut-ikut ya, ikut-ikut temennya, atau hanya karena disuruh orang tua atau keluarga seperti itu. Nah, teman-teman harus berasal dari niat teman-teman sendiri, dari passion teman-teman sendiri, dan jangan khawatir soal biaya karena banyak sekali peluang yang ada di dunia perkuliahan ini, dan teman-teman apabila sudah memiliki semangat yang besar langsung saja mencoba untuk mendaftarkan diri ke di UNS ini teman-teman, khususnya di sekolah vokasi UNS seperti itu. Nah, sebelum diakhiri nih Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman di rumah? Jangan sampai ketinggalan kereta, pantengin terus SPMB UNS ACIP. Kalau tentang kriteria cara masuk ke vokasi UNS.
profilnya tentang informasi tentang sekolah vokasi UNS berarti ada di website yang vokasi UNS AC gitu. Oke, mungkin kalau dari Bapak Dekan ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Oke, sepertinya Pak Dekan keputus lagi ya. terputus sinyalnya. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan semuanya mengenai sekolah vokasi UNS, mulai dari jalur masuk, mulai dari UKT, dan masih banyak lagi prospek kerja, fasilitas, seperti itu. Nah, teman-teman, masih ada waktu yang panjang untuk mendaftarkan diri, persiapkan diri teman-teman dengan dengan sungguh-sungguh, dan daftarkan diri teman-teman ke sekolah vokasi UNS. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai ketinggalan informasinya, tetap pantengin terus Instagramnya Vokasi UNS, Instagramnya STMB UNS, dan tentunya bisa dilihat lain melalui website STMB UNS dan Sekolah Vokasi UNS, seperti itu. Nah, sepertinya sesi bincang dan sapa kali ini telah berada di penghujung acara nih, Pak. Nah, terima kasih untuk Bapak Agus Prianto, SSM Kol, selaku Korbit Diploma STB UNS, dan Bapak Dr. Andes Santosatri Hananto, MACC AK, selaku Dekan Sekolah Vokasi UNS. Saya Titin Diaryanti, selaku moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kendala dan kesalahan yang datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh Sobat Semar dan teman-teman calon mahasiswa baru Angkatan 2022 yang sudah berkenan bergabung di live kali ini. Sampai jumpa di live berikutnya, teman-teman.